Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat beserta peserta didik yang selalu kami banggakan. Ketemu lagi dengan Ibu Erni. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di tengah pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan dan semangat untuk selalu belajar dan berkarya ya. Terutama nih untuk peserta didik. Pokoknya jangan sampai menyerah sebelum impian kalian tercapai. Oke? Oh iya Bapak Ibu guru hebat, saya yakin Bapak Ibu guru pernah mendengar sistem penilaian terbaru yang akan diberlakukan pada tahun 2021 ini, yang pastinya sudah diresmikan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta memetakan mutu pendidikan secara menyeluruh. Apa ya Bapak Ibu ya? Iya, benar sekali Bapak Ibu. Asesmen nasional. Apa sih sebenarnya asesmen nasional? Nah, asesmen nasional ini itu adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Dan dia itu memiliki instrumen-instrumen penilaian tersendiri. Tujuannya apa asesmen nasional ini? Tujuan dari asesmen nasional ini adalah untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, seperti yang sudah kita katakan tadi, asesmen nasional itu memiliki 3 komponen atau bisa disebut juga sebagai instrumen penilaian. Apa saja ya? Yang pertama itu ada AKM atau singkatan dari Assessment Kompetensi Minimum. Kemudian yang kedua itu ada survei karakter. Dan yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Nah Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya, dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang pertama, AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum itu meliputi 2 literasi yang akan diukur. Nah, yang diukur dari Asesmen Kompetensi Minimum itu yang pertama ada literasi membaca dan yang kedua itu ada literasi matematika atau numerasi ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi intinya pada literasi membaca ini siswa itu dituntut untuk memahami sebuah kasus atau permasalahan. Nah, jadi dia itu harus bisa memecahkan masalah. Apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk literasi numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, untuk literasi numerasi ini Bapak Ibu, siswa itu dituntut untuk bisa memecahkan masalah yang di dalam persoalannya itu berbau dengan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Misalkan di dalam permasalahannya itu ada sebuah grafik. Nah, siswa disuruh memecahkan kira-kira dari grafik tersebut apa yang dia bisa lihat. Nah, bagaimana cara untuk memecahkan masalah dari persoalan yang dituangkan di dalam grafik tersebut. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua itu ada survei karakter. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, yaitu Pak Nadiem Makarim, bahwa survei karakter itu berkaitan dengan asas-asas Pancasila. Apakah asas-asas Pancasila ini benar-benar dirasakan oleh siswa se-Indonesia di satuan pendidikannya?
Misalkan nanti ada pertanyaan yang merupakan survei untuk mengetahui ekosistem sekolahnya. Misalkan bagaimana implementasi gotong royong, kemudian apakah di sekolah tersebut benar-benar diterapkan toleransinya, seberapa tinggi levelnya, kemudian apakah anak-anak nyaman dan bahagia di sekolah tanpa ada pembulian sesama teman, dan lain-lain. Nah, seperti itu kira-kira survei-survei yang akan dipertanyakan pada survei karakter siswa, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei lingkungan belajar ini berkaitan dengan iklim belajar dan iklim dari satuan pendidikan. Ini berarti mencakup semuanya Bapak Ibu. Nah, apa saja? Yang pertama itu ada iklim keamanan sekolah. Misalkan kebijakan atau program-program sekolah untuk siswa itu seperti apa. Kemudian ada iklim kebinekaan sekolah. Untuk iklim kebinekaan sekolah, Bapak Ibu, di sini bisa dilihat dari misalkan praktek multikultural di kelas. Kemudian ada sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah dalam menangani permasalahan karakter siswa, dan bisa juga dari kebijakan dan program sekolah. Kemudian yang ketiga itu selanjutnya ada indeks sosial ekonomi. Indeks sosial ekonomi ini dilihat dari siswanya Bapak Ibu ya, misalkan dari pendidikan orang tuanya, kemudian profesi orang tuanya itu sebagai apa, kemudian fasilitas belajar di rumahnya itu bagaimana. Itu ya. Kemudian ada kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran ini dilihat dari bagaimana manajemen kelasnya, kemudian dukungan afektif dan aktivasi kognitif. Kemudian yang terakhir itu adalah pengembangan guru. Jadi pengembangan guru ini dilihat dari tenaga pendidiknya, misalnya bagaimana dukungan untuk refleksi guru, kemudian usaha untuk perbaikan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Jadi harus ada peningkatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk anak-anak sekolah, siapa saja sih peserta pelaksana dari asesmen nasional? Nah, Bapak Ibu, peserta dari pelaksana asesmen nasional ini diikuti oleh peserta dari SD, dari sekolah dasar sampai ke tingkat program kesetaraan Bapak Ibu. Jadi untuk siswa SD itu diikuti oleh siswa kelas 5. Kemudian untuk siswa SMP diikuti oleh kelas 8. Dan untuk siswa SMA, SMK dan yang sederajatnya itu akan diikuti oleh kelas 11. Dan siswanya itu tidak seluruhnya Bapak Ibu, tetapi diacak oleh pemerintah. Seperti itu. Kenapa tidak semuanya? Kenapa hanya sebagian siswa sebagai peserta AKM atau asesmen nasional? Itu karena asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu Bapak Ibu. Tetapi asesmen nasional ini itu digunakan untuk menilai mutu pendidikan secara menyeluruh. Jadi bisa dikatakan sampel yang diambil secara acak oleh pemerintah itu sudah mewakili populasi siswa di setiap sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Pelaksanaan AKM atau Assessment Kompetensi Minimum ini berbasis komputer ya Bapak Ibu. Dengan alokasi waktu itu dilakukan selama 2 hari. Untuk siswa SD, hari pertama atau hari ke-1 itu tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit, kemudian hari kedua tes numerasi 75 menit, kemudian dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Nah, untuk siswa SMP, SMA, dan SMK itu selama 2 hari juga, di mana waktunya sama ya. Untuk tes literasi itu 90 menit, dilanjutkan dengan survei karakter 30 menit,
Dan hari keduanya, tes numerasi 90 menit dan dilanjutkan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Untuk butir soal asesmen nasional itu terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Alhamdulillah, akhirnya materi AKM kita selesai dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Seandainya video ini memang bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian bagikan sebanyak-banyaknya agar kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum.